Tahukah Anda apa yang paling diinginkan oleh seseorang yang baru saja berpindah dari alam dunia ke alam barzakh? Bukan harta, bukan pula rumah megah yang baru saja dia bangun, bukan pula istri cantik jelita yang sangat dia cintai, bukan pula makanan yang lezat ataupun minuman yang nikmat, akan tetapi dia berangan ketika dia telah berpindah dari alam dunia ke alam barzakh, dia ingin dikembalikan ke dunia agar dapat beramal soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitabnya, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, yang artinya hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, dia berkata, rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu sholihan fima tarak, agar aku dapat beramal soleh dengan apa yang telah aku tinggalkan, dengan harta yang aku tinggalkan, dengan nikmat yang aku tinggalkan. Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Orang yang sudah meninggal tidak akan kembali ke dunia. Innaha kalimatun huwa qailuha, sungguh itu adalah kalimat yang mereka ucapkan di bibir saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di hadapan mereka telah ada alam barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang sangat diharapkan dan yang sangat diinginkan oleh orang yang telah meninggal dunia, yaitu ia ingin kembali ke alam dunia, bukan untuk bersenang-senang menikmati kenikmatan dunia yang baru saja ia tinggalkan, kembali kepada istrinya yang sangat cantik jelita, atau menemui karib kerabatnya, menemui sanak saudara handai tolan, menemui anak-anaknya yang dicintainya, atau kembali ia ingin menikmati rumah megah yang sudah ia bangun. Bukan itu, akan tetapi dia berharap satu perkara, yaitu dia ingin beramal soleh. Maka dari itu, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, nikmat umur panjang yang diberikan kepada kita, kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Janganlah kita abaikan kenikmatan umur yang Allah berikan kepada kita saat ini. Sungguh itu adalah kesempatan bagi kita untuk beramal soleh sebelum kesempatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, Allah bersumpah di dalam surat yang sangat populer, yang banyak orang-orang menghafalnya. Allah berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasehati di atas kebenaran dan kesabaran. Itulah orang-orang yang selamat dari kerugian. Ia dapat memanfaatkan waktunya di dunia dengan baik. Kesempatan yang Allah berikan, dia manfaatkan dengan baik. Dia gunakan untuk beriman dan beramal soleh. Saling bernasehat, saling berwasiat, saling berpesan, saling ingat mengingatkan di atas kebenaran dan dengan kesabaran. Jadi, hendaknya kita dapat memanfaatkan seoptimal mungkin kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita saat ini. Sungguh, ini adalah suatu nikmat yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat, yakni al-maut." Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Nikmat apakah yang diputus oleh kematian? Bukan nikmat makan dan minum, bukan nikmat bercanda dengan anak-anak kita, bersenang-senang dengan istri kita atau keluarga kita, akan tetapi nikmat kesempatan. Jika kematian datang, maka terputuslah segala kenikmatan bagi kita untuk beramal soleh. Akan tetapi realita yang ada, banyak manusia yang lalai, lupa akan nikmat yang besar ini. Padahal Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengingatkan, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas
asy-syihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia terperdaya olehnya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Coba kita perhatikan firman Allah yang khatib bacakan di awal tadi. Seorang yang meninggal dunia, dia begitu besar keinginannya untuk kembali ke dunia, bercita-cita untuk beramal soleh. Itu saja keinginannya, tidak ada keinginan yang lain. Dia mengatakan, Rabbirji'un, ya Rabbku, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, walau hanya sesaat saja. La'alli a'malu sholihan fima tarok, agar aku dapat beramal soleh dengan apa yang aku tinggalkan. Ma'asyiral muslimin, demikianlah betapa besarnya anugerah kesempatan, anugerah umur yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan hidup di dunia ini. Ingatlah bahwasanya kematian itu adalah awal dari perjalanan kita. Kita berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh. Kemudian kita menuju alam akhirat yang pada akhirnya perjalanan kita berujung pada dua terminal akhir, yaitu surga atau neraka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surganya dengan rahmatnya. Maka dari itu saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, kesempatan tidak datang dua kali. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan kehidupan kita dua kali. Akan tetapi Allah hanya memberikan kesempatan hidup ini hanya sekali. Banyak-banyaklah kita gunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Perbanyak melakukan dan mengumpulkan amal soleh, menyebarkan kebaikan, sebab kita tidak tahu dengan amalan apa Allah akan ridho kepada kita untuk dimasukkan ke dalam surganya dengan rahmatnya. Kita masuk surga bukan karena amalan kita. Kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat Allah itu tidaklah turun begitu saja, akan tetapi ada sebab-sebab turunnya rahmat Allah kepada seorang hamba. Salah satunya adalah melalui amal-amal kebaikan yang dikerjakan oleh seorang hamba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Banyak-banyak menebar kebaikan dan jangan meremehkan sekecil apapun dari perkara kebaikan, karena kita tidak tahu dari perkara kebaikan itu yang mana yang Allah ridho kepada kita. Nabi SAW bersabda, fattakun naro walau bisyikit tamroh. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya bersedekah dengan separuh buah kurma. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Apabila engkau tidak mampu bersedekah dengan separuh buah kurma itu, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin thaliq. Janganlah engkau meremehkan satu pun perkara kebaikan, walau sekedar memberikan senyuman ketika bertemu dengan saudaramu. Kita bertemu dengan saudara kita, kemudian kita memberikan senyuman. Mudah-mudahan dengan amalan yang sederhana ini bisa menjadi lantaran untuk kita untuk masuk ke dalam surganya. Dan ini bukanlah perkara yang mustahil, sebab betapa banyak orang yang Allah masukkan ke dalam surga hanya dengan amalan-amalan yang sederhana. Seperti di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Sungguh aku melihat seorang laki-laki yang mondar-mandir berkeliling menikmati kenikmatan di dalam surga. Disebabkan apa? Apakah amalannya besar? Apakah amalannya hebat? Tidak, ternyata amalannya sederhana. Fi sajaratin qata'aha min dhahrit thariq, dengan menyingkirkan sebatang kayu yang tergeletak melintang di tengah jalan. Dengan amalan itu Allah ridho kepadanya dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Kayu itu dia singkirkan dan kemudian Allah meridhoinya, merahmatinya dan memasukkannya ke dalam surga. Sungguh surga itu adalah milik Allah dan Allah memasukkan seseorang ke dalam surga dengan rahmatnya. Maka banyak-banyaklah kita beramal soleh mumpung kesempatan masih diberikan kepada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin,
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Coba kita lihat saudara-saudara kita yang telah lebih dahulu berpulang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajal telah menjemputnya. Betapa besarnya keinginan mereka untuk dikembalikan ke dunia agar dapat beramal soleh, bukan untuk bertemu dengan istrinya yang cantik jelita atau kembali ke rumahnya yang megah, bukan. Tapi dia ingin satu perkara saja, yaitu agar dapat mengerjakan amal soleh. Maka dari itu, kita yang masih hidup di dunia ini masih diberikan kesempatan untuk beramal soleh. Maka marilah kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita termasuk dari hamba yang menyia-nyiakan nikmat al-faragh, nikmat kesempatan, nikmat kelapangan. Jangan kita habiskan waktu kita, umur kita, kesempatan kita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Maka dari itu kaum muslimin yang berbahagia, hendaknya kita benar-benar memanfaatkan sisa waktu yang masih Allah berikan kepada kita. Kesempatan hidup sampai hari ini, sungguh itu adalah suatu nikmat yang sangat besar, harta yang tidak ternilai. Kesempatan yang Allah berikan, janganlah kita sia-siakan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang beruntung, yang dapat mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan dapat menggapai surga Allah dengan rahmatnya.